Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Terungkapnya ras dari Kuma membuat cerita One Piece semakin membagongkan. Pasalnya, Kuma yang merupakan bagian dari ras Buccaneer ternyata memiliki sebuah kisah yang diceritakan secara turun-temurun. Kisah mengenai Nika, sang dewa matahari. Sosok pejuang kebebasan yang akan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam penderitaan. Di mana Nika akan datang dengan senyumannya, serta diiringi tarian dengan irama dangdut koplo yang berbunyi dom dut dada, dom dut dada. Informasi mengenai Nika sangat tabu di dunia One Piece setelah abad kekosongan. Bahkan pihak pemerintah dunia telah menghapus nama Nika dari dunia ini. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa pemerintah dunia memusnahkan ras Buccaneer. Pada One Piece Chapter 1095, Gorosei Saturn mengatakan jika ras Buccaneer telah melakukan kejahatan besar di masa lalu. Kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh ras Buccaneer? Dan bagaimana sebenarnya hubungan mereka dengan sosok Joy Boy alias Nika? Jawabnya ada di ujung langit. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, jangan lupa klik tombol like-nya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Yap, mari kita bahas lebih lanjut mengenai ras Buccaneer. Ras ini dikatakan memiliki darah raksasa di dalam diri mereka. Itulah mengapa ras Buccaneer memiliki kekuatan yang besar. Meskipun mereka masih seumuran dengan bocil FF sekalipun. Ras Buccaneer memiliki hubungan khusus dengan Joy Boy di masa Void Century. Mereka pasti membantu Joy Boy untuk melakukan sesuatu. Dan mereka dianggap berbuat kejahatan besar oleh pemerintah dunia, sehingga ras Buccaneer dimusnahkan. Mirip seperti kasus Yunisa yang melakukan sebuah kejahatan besar dan berakhir dihukum. Yap, apakah kalian masih ingat dengan kapal Noah? Kapal perjanjian yang akan digunakan oleh ras manusia ikan untuk naik ke permukaan dunia. Sepertinya ras Buccaneer lah yang membuat kapal Noah atas permintaan dari Joy Boy. Di mana pada One Piece Chapter 648, ketika para Sea King membawa kapal Noah yang rusak, para Sea King berkata jika mereka membutuhkan orang-orang dari ras itu untuk memperbaikinya. Namun zaman sudah berubah dan para Sea King percaya bisa memperbaikinya sendiri. Sudah dapat dipastikan jika ras yang dimaksud oleh para Sea King adalah ras Buccaneer, karena mereka sudah dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Itulah mengapa para Sea King memutuskan untuk memperbaikinya sendiri. Yap, berbicara mengenai Joy Boy, apakah kalian ingat dengan topi jerami raksasa yang disimpan oleh Im Sama di Mary Joa? Jika dilihat dari ukurannya, topi jerami tersebut sangatlah besar. Kita bandingkan dengan ukuran tubuh Im Sama, di mana pada One Piece Chapter 1084 diperlihatkan Im Sama yang duduk di tahta kosong. Terlihat jelas jika Im Sama memiliki ukuran tubuh layaknya manusia normal. Nah, itu artinya topi jerami besar itu akan terlalu besar jika dipakai oleh manusia biasa dan akan terlalu kecil jika dipakai oleh ras raksasa. Yap, apakah kalian sudah menangkap apa yang barusan Mimin jabarkan? Topi jerami besar itu akan sangat pas jika dipakai oleh ras Buccaneer yang memiliki ukuran semi raksasa. Berbicara mengenai topi jerami, biasanya topi itu digunakan oleh rakyat jelata yang tinggal di pedesaan. Jika kalian bertanya pada Mbah Google, dalam dunia nyata, Buccaneer merupakan julukan untuk bajak laut yang berasal dari Karibia. Yap, namun sebelumnya mereka bukanlah segerombolan bajak laut. Mereka hanyalah seorang rakyat jelata yang berpindah-pindah tempat tinggal alias nomaden. Mereka gemar berburu babi hutan dan memasaknya dengan metode pengasapan menggunakan rangka kayu yang disebut baken oleh orang-orang Perancis. Dari situlah istilah Buccaneer muncul. Yap, apakah kalian sadar jika Kuma kecil digambarkan membawa sebuah rangka kayu di punggungnya? Ternyata selama ini Oda Sensei sudah membuat foreshadowing jika Kuma adalah ras Buccaneer. Terlahir dari golongan rakyat jelata, apakah benar jika Joy Boy pada saat masa Void Century termasuk ke dalam bagian dari ras Buccaneer? Jika begitu, bagaimana Joy Boy mendapatkan gelar God alias Dewa jika dia hanyalah rakyat jelata? Kalian harus ingat jika Joy Boy juga adalah sosok Nika, sang dewa matahari. Berbicara mengenai dewa, saat ini terdapat segerombolan sampah yang mengaku-ngaku dirinya sebagai dewa, yaitu para Tenryubito yang tinggal di tanah suci Mary Joa. Tenryubito hanyalah ras dari golongan manusia Jahanam yang mengaku-ngaku sebagai dewa, di mana para Gorosei menjelaskan jika para Tenryubito bertransmigrasi ke Mary Joa ketika masa abad kekosongan.
Lalu, siapakah sosok dewa yang sebenarnya? Marco berkata jika dia pernah mendengar sebuah rumor dari mantan kaptennya, yaitu Shirohige, mengenai sebuah ras yang tinggal di atas Red Line. Ras yang dapat menciptakan api. Selain itu, Shirohige juga pernah berkata pada Marco, jika dahulu Merijoa merupakan tanah para dewa. Ras yang dimaksud oleh Marco adalah ras Lunarian, dan King dilaporkan sebagai ras Lunarian terakhir. Sama seperti ras Buccaneer, ras Lunarian juga mengetahui sosok Joy Boy, dan sebenarnya King juga sedang menantikan kemunculan kembali Joy Boy yang akan mengubah dunia ini. Baik ras Lunarian dan ras Buccaneer, keduanya dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Bahkan seseorang akan diberikan hadiah sebesar 100 juta berry hanya untuk menginformasikan keberadaan dari ras Lunarian. Ras Lunarian dahulu tinggal di Red Line, dan seluruh dunia saat itu menyebut mereka sebagai sosok dewa. Kekuatan fisik mereka sangat membagongkan, hingga ras Lunarian dapat beradaptasi di lingkungan se-ekstrim sekalipun. Kata-kata dewa juga ada dalam buah iblis milik Luffy. Pada One Piece Chapter 1044, Gorosei mengatakan jika buah iblis Gomu Gomu no Mi memiliki nama dewa, di mana nama aslinya adalah buah iblis Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Penggunanya akan memiliki karakteristik tubuh seperti karet. Dia akan bertarung dengan penuh imajinasi dan membuat semua orang tersenyum. Sang pejuang kebebasan yang dikenal juga sebagai Nika, sang dewa matahari. Dari kata-kata yang dilontarkan oleh Gorosei, kata dewa matahari di sini bukanlah merujuk pada buah iblis Nika, tetapi merujuk pada sosok yang memakan buah iblis Nika 900 tahun yang lalu, di mana dia memiliki julukan sebagai dewa matahari. Jika membicarakan sosok dewa, itu artinya kita membicarakan mengenai ras Lunarian. Ras Lunarian dapat menciptakan api. Bahkan Vegapunk Lilith pernah berkata, jika dia ingin menemukan api abadi, yang bahkan dapat membuatnya mampu menciptakan matahari buatan. Sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan jika dahulu Joy Boy juga memiliki darah ras Lunarian dan mendapatkan julukan sebagai dewa matahari. Mungkin itulah alasan mengapa Luffy mampu menciptakan api dari serangannya melalui teknik Red Hawk ataupun Red Rock, karena masih ada DNA ras Lunarian di dalam buah iblis Nika. Terdapat detail menarik yang digambarkan oleh Oda Sensei pada King. Saat bertarung melawan Zoro, King sempat menyerang Zoro dengan cara menarik kepalanya ke atas, sehingga paruh dari perubahan burung Pteranodonnya dapat menyerang Zoro dari jarak jauh. Konsep serangannya mirip seperti peregangan karet. Nika adalah manusia karet, dan dia juga mendapatkan julukan sebagai Dewa Matahari. Apakah hal tersebut semakin membuktikan jika ada darah ras Lunarian di dalam diri Joy Boy? Dari semua hal yang telah Mimin jabarkan, dapat disimpulkan jika Joy Boy memiliki darah dua ras spesial di dalam tubuhnya, yaitu ras Lunarian dan juga ras Buccaneer. Itulah mengapa kekuatan Joy Boy benar-benar sangat membagongkan. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintah dunia memusnahkan dua ras spesial ini, agar tidak terlahir lagi sosok-sosok Joy Boy yang lain di kemudian hari. Itulah mengapa pemerintah dunia tak hanya menangkap ayah dari Kuma saja, tetapi mereka juga menangkap istrinya. Pemerintah tak mau kecolongan. Mereka tak mau ras Buccaneer dan ras Lunarian berkembang biak, walaupun mereka tidak menikah dengan sesama ras mereka. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai ras dari sosok Joy Boy, sang pemakan buah iblis Nika di masa lalu.
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar rekan semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.